Hai, akhirnya ketemu lagi ya. Masih di Newsroom 63B di tahun yang baru dan semoga dengan semangat baru juga. Aku mau mengawali video ini dengan satu pertanyaan. Apa yang kamu bayangin kalau dengar kata kontrasepsi? Seorang ibu yang mau disuntik KB sama petugas kesehatan, atau ibu-ibu yang lagi siap-siap masuk ruangan khusus buat dipasang KB spiral? Ya, bisa dibilang wajar kalau yang kebayang itu. Citra kontrasepsi emang masih lekat sama kaum perempuan alias para istri. Berbagai survei juga nunjukin kalau mereka lah golongan pemakai kontrasepsi terbesar. Sampai-sampai kita lupa, laki-laki atau suaminya pada kemana ya? Kontrasepsi pria kan juga udah tersedia. Tapi kenapa tanggung jawab pencegahan kehamilan hanya dibebankan ke istri aja? Apakah ini tanda kalau ada ketimpangan gender dalam praktik keluarga berencana? Itu yang akan kita bahas. Kami ngobrol sama perwakilan perusahaan pegiat kontrasepsi dan seorang pria yang melakukan vasektomi. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Kita akan diskusiin tema-tema yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Kontrasepsi itu apa sih? Simpelnya, kontrasepsi adalah cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah kehamilan. Oke, kalau alat atau caranya apa aja? Ada banyak. Buat perempuan misalnya bisa dengan menggunakan suntik hormon, pil KB, teknik spiral atau IUD, dan ada juga sterilisasi permanen yang disebut dengan tubektomi. Kalau ragam kontrasepsi untuk laki-laki, ada yang bisa sebut atau malah bingung? Loh, emang ada alat kontrasepsi buat cowok? Kalau di Indonesia, seenggaknya ada 2 jenis kontrasepsi pria yang gampang diakses. Pertama, kondom. Ini gampang banget dibeli di apotek, swalayan, atau di e-commerce. Kedua, vasektomi. Jenis sterilisasi permanen yang tujuannya biar sperma nggak kecampur sama air mani. Nah, dari semua ragam kontrasepsi, mana yang paling banyak dipakai sama pasutri di Indonesia? Kita bisa lihat hasil surveinya Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018. Di situ disebutin jenis kontrasepsi yang paling sedikit peminatnya adalah kondom dan vasektomi. Coba kita lihat bagian ini. Cuma ada 1,1% laki-laki yang memakai kondom, dan 0,2% yang memilih vasektomi. Yang paling banyak dipakai ya kontrasepsi buat perempuan. Pertama, suntik hormonal 3 bulan sebanyak 42,4%. Terus ada pil KB 8% dan IUD atau spiral 6,6%. Lainnya suntik hormonal 1 bulan, implan atau susu KB, dan tubektomi, yang lagi-lagi semuanya buat perempuan. Datanya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN juga sama. Persentase perempuan yang pakai kontrasepsi sebesar 96,7%, sementara laki-lakinya cuma 3,3%. Intinya, timpang banget. Pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Biar dapat pencerahan, kami ngobrol sama Aditya Anugrah, Head of Strategic Planning DKT Indonesia, perusahaan yang fokus di isu kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Menurut Aditya, di Indonesia masih ada pandangan kalau kontrasepsi dibebankan ke yang hamil, alias pihak perempuan. Memang ini balik lagi kita kembali lagi kepada perspektif gendernya gitu kan ya, bahwa selama ini kan pandangannya bahwa kehamilan itu adalah urusan dari perempuan ya, dari sang istri gitu kan. Nah, laki-laki posisinya hanya sebagai seorang provider gitu kan, dia tugasnya hanya memprovide saja, tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap konteks fisiologisnya pada saat kehamilan itu terjadi. Padahal nggak seperti itu gitu kan. Nah, ini pemahaman seperti ini nih yang saya rasa juga kita perlu untuk lebih mengeducate masyarakat tentang bahwa sebetulnya peran suami itu oke lah, kita sebagai breadwinner, kita sebagai provider, tapi sebetulnya ada peran lebih gitu kan, ketimbang hanya sekedar memprovide untuk keluarga. Tentu aja ini pandangan yang nggak berkeadilan gender ya. Kalau kontrasepsi dibebankan sepenuhnya ke pihak perempuan, mereka juga lah yang akan paling terdampak efek sampingnya, baik secara fisiologis maupun emosional. Dan percayalah, itu nggak enak. Oke, kembali lagi ngutip Aditya, faktor lain yang bikin kontrasepsi pria nggak laku ya karena stigma-stigma negatif yang ada. Ini nih, siapa yang masih malu beli kondom soalnya takut dibilang nakal? Atau minimal dapat tatapan yang judgy dari para pembeli lain? Kita melihatnya bahwa stigma ini cukup mengakar ya di masyarakat kita gitu kan. Dan sebetulnya penting buat kita untuk mengembalikan bahwa kondom itu adalah alat kesehatan. Ya, kalau kita ngelihat kategorisasinya kondom itu sendiri, sebetulnya nggak beda dengan alat-alat kesehatan yang biasa kita pakai. Contohnya apa? Sikat gigi. Nah, itu.
kan? Seperti itu gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini ini yang perlu kita yang perlu kita clearkan ya di masyarakat, bahwa ini nggak ada kaitannya dengan tendensius perilaku seseorang gitu kan. Tapi ini murni sebagai sebagai sebuah alat kesehatan. Vasektomi atau sterilisasi pria juga sama nasibnya. Selain stigma, vasektomi juga sering dihindari karena masalah misinformasi. Misalnya baru bayangin prosedurnya aja udah TBL, takut banget loh. Padahal cuma operasi minor yang ditangani sama tenaga profesional. Durasinya paling 10-30 menit, pokoknya safe. Gak percaya? Nih simak testimoni Yahya Kurniawan, seorang blogger, ayah 2 anak, dan suami asal Jogja yang melakukan vasektomi pada 2009. Itu luka operasinya itu kecil banget kok, cuma sekitar mungkin nggak ada 1 senti. Jadi itu cuma disayat kecil gitu, kemudian ya karena saya nggak ngelihat prosesnya ya, tapi mungkin ada video-video edukasi gitu kan, jadi kita bisa tahu oh ternyata prosesnya kayak gini, dan itu bekas lukanya emang kecil banget. Itu pulang dari operasi saya nyetir sendiri kok. Ada juga yang bilang vasektomi bikin laki-laki kehilangan kejantanannya karena berdampak ke performa seksual. Apa iya? Dari sisi kesehatan nggak ada, saya tetap kesehatan ya biasa saja, nggak ada sakit penyakit apapun gitu. Terus dari sisi seksualitas juga nggak ada efek sampingnya. Malah mungkin seperti saya tulis di blog saya itu ya, durasi dan frekuensinya malah meningkat. Tuh, meningkat. Yahya cerita dulu dia memutuskan untuk vasektomi karena istrinya rutin mengonsumsi pil KB. Tapi kemudian Yahya nemuin info tentang efek jangka panjang sebagai risiko dari penggunaan obat-obatan. Dia jadi khawatir. Makanya Yahya nyari info soal kontrasepsi pria. Dia nemu 2 opsi, kondom atau vasektomi. Karena tingkat efektivitas vasektomi lebih tinggi, Yahya akhirnya milih itu dan merealisasikannya di usia pernikahan ke-10. Ini perlu diteladani ya, semangat nyari info biar minimal bisa mandang kontrasepsi secara fair. Kalau ngutip Yahya, budaya patriarki kita masih kuat banget. Penyebabnya ya karena mitos soal kontrasepsi pria tadi. Kalau memang itu harus dijalani gitu ya, artinya KB untuk istrinya tidak memungkinkan atau mungkin ada alasan-alasan lain sih, menurut saya jalani saja kalau memang pria yang harus vasektomi gitu, karena ya saya sudah membuktikan sendiri efek samping nggak ada, saya tetap aja sehat sampai sekarang, soal seksualitas sudah nggak ada pengaruh, nggak usah khawatir lah, tetap masih bisa untuk berhubungan suami istri, nggak ada pengaruh kok. Mungkin ada dari kamu yang mikir, kali laki-laki bakal lebih aktif berkontrasepsi kalau pilihan KB-nya banyak? Ya, mungkin. Selain soal kultur atau mindset, industri farmasi yang gede juga udah lama disorot. Mereka dikritik karena effort buat riset dan pengembangan kontrasepsi prianya gak segede pengembangan kontrasepsi perempuan. Tapi menurut Aditya, kondisi ini gak boleh dijadikan alasan bagi pria buat gak aktif berkontrasepsi. Nah, cuman mungkin yang perlu saya highlight begini sih ya, artinya dalam konteks pemakaian, oke, kita bisa bilang ada ketimpangan di sana, ya kan? Karena memang pada dasarnya kalau kita bicara perempuan, pilihannya dia punya pil, dia punya injeksi, dia punya suntikan, ada IUD, ada implan. Kalau metode jangka panjangnya, metode permanennya dia punya tubekotomi gitu kan. Nah, kalau untuk laki-laki kan terbatas nih gitu kan. Tapi artinya dengan keterbatasan itu bukan kemudian perannya itu tidak tidak dikesampingkan gitu ya. Karena kalau menurut kami peran serta laki-laki itu, satu, dia bisa berperan aktif, artinya dia yang berkontrasepsi. Yang kedua, dia juga bisa berperan pasif. Pasif konteksnya adalah, oke, saya tidak berkontrasepsi, tapi saya bisa menjadi pendamping yang baik untuk istri saya. Nah, kalian yang mau KB, milih kontrasepsi yang mana kira-kira? Apapun itu, sama-sama aktif ya. Konseling bareng, cari info bareng, dan jangan lupa buat saling support. Kalau ngutip Aditya, tujuan dari kontrasepsi ini gak cuma mencegah kehamilan, tapi kesehatan dan keharmonisan keluarga. Kita berharap aja ke depannya alat kontrasepsi pria bisa makin maju dan banyak pilihan. Kamu juga boleh share di kolom komentar pernah pakai KB yang mana, kenapa milih itu, dan gimana efeknya. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. See ya!